Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zuhripa, NIM 3219202. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama pengertian ekonomi syariah, yang kedua kerangka teori ekonomi mikro syariah, dan yang ketiga rancang bangun ekonomi mikro syariah, dan poin yang terakhir pelaku ekonomi mikro syariah. Baik, poin yang pertama pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam atau Al-Quran dan hadis, yang dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan ekonomi syariah tersebut. Yang pertama, menurut M.A. Manan, beliau menyatakan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, menurut Profesor Dr. Zainuddin Ali, beliau mendefinisikan ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Kemudian yang ketiga, menurut Dr. Mardani, beliau menyatakan bahwa ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dari definisi yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi Islam, bukan hanya sekedar mengkaji persoalan nilai, tetapi juga dalam kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi syariah sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Selanjutnya, poin yang B, saya akan menjelaskan tentang kerangka teori ekonomi mikro syariah. Yang pertama, pengertian ekonomi mikro syariah merupakan suatu kehadiran ekonomi mikro syariah sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang tidak terlepas dari sepak terjang ekonomi mikro konvensional. Tidak jauh berbeda dengan ekonomi mikro konvensional. Ekonomi mikro syariah juga menitik beratkan pembahasan pada masalah-masalah kecil seperti pengalokasian pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga, penentu tingkat konsumsi dan produksi dari para pelaku ekonomi. Ekonomi mikro syariah adalah ilmu yang menjelaskan how dan why sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah atau termasuk faktor moral atau norma. Yang kedua, teori ekonomi mikro. Teori mikroekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya. Teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dalam pembahasan ekonomi mikro Islam, justru faktor moral dan norma yang terangkum dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variabel yang penting yang perlu dijadikan sebagai analisis. Pokok yang dianalisis dalam teori mikroekonomi tersebut adalah bagaimanakah cara menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar
agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Analisis seperti ini dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Sedangkan kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah terbatas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin C tentang rancang bangun ekonomi mikro syariah. Yang pertama, pentingnya belajar ekonomi mikro syariah. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang tentang pentingnya ekonomi mikro konvensional. Ekonomi mikro konvensional membahas berdasarkan atas perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Karena tidak adanya batasan syariah yang dipakai, maka perilaku dari setiap individu dalam unit ekonomi akan bertindak dan berperilaku menurut dengan norma dan aturan menurut pendapat masing-masing, sehingga dalam ekonomi konvensional menurut tatanan norma tertentu dalam pembahasan perilaku untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang menjadi tidak relevan. Dalam membahas ekonomi konvensional, tidak ditemukan sikap dan perilaku konsumen. Apabila seseorang memasukkan unsur pelarangan riba serta kewajiban mengeluarkan zakat dalam setiap pengambilan keputusannya. Hal ini disebabkan pelarangan riba dan kewajiban berzakat adalah bentuk tatanan syariah yang tidak setiap orang menganutnya. Maka, pembahasan ekonomi konvensional hanya memperhatikan perubahan-perubahan pada variabel ekonomi seperti harga dan pendapatan secara faktual yang terdapat banyak kondisi objektif yang sering terjadi dan tidak bisa dijelaskan secara akurat dalam ekonomi konvensional, memang tidak bisa dijelaskan. Hal ini berbeda dengan pembahasan ekonomi mikro syariah, yaitu faktor moral atau norma yang tersangkut dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variabel penting dan akan menjadi salah satu alat analisis. Ekonomi mikro syariah merupakan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Jadi dalam ekonomi mikro syariah, dasar-dasar ekonomi hanya memenuhi segi moral dan tatanan syariah. Kemudian yang kedua, ekonomi Islam, perbedaan sudut pandang. Mengetahui perbedaan yang diamati antara paradigma yang mendasari ekonomi konvensional dengan paradigma yang mendasari ekonomi syariah. Kedua tidak mungkin dan tidak pernah dapat dikompromikan karena masing-masing didasari atas pandangan dunia yang berbeda. Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai suatu yang sekuler atau berorientasi hanya pada kehidupan duniawi kini dan di sini, dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat dalam bangun pemikirannya. Oleh sebab itu, ilmu ekonomi konvensional menjadi bebas nilai. Sementara itu, ekonomi Islam justru diwarnai oleh prinsip religius atau berorientasi pada kehidupan dunia kini dan di sini, dan sekaligus kehidupan akhirat nanti dan di sana. Kemudian yang ketiga, akhlak perilaku Islam dalam perekonomian. Setelah memiliki landasan teori yang kuat serta prinsip sistem ekonomi Islam yang mantap, namun dua hal itu belum cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. Dengan kata lain, harus ada manusia yang berakhlak secara profesional atau ihsan itikon dalam bidang ekonomi, baik dia itu dalam posisi sebagai produsen,
konsumen, pengusaha, karyawan, atau sebagai pejabat pemerintah. Karena teori yang unggul dan sistem-sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa perekonomian umat Islam akan otomatis maju. Sistem ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah, tetapi kinerja bisnis tergantung pada menbehandegannya. Karena itu, pelaku ekonomi dalam kerangka ini dapat saja dipegangi oleh umat non-muslim. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola laku muslim dan muslimat sudah itqan atau tekun dan ihsan atau profesional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin terakhir tentang pelaku-pelaku ekonomi mikro syariah. Yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Selain itu, sektor ini memiliki faktor produksi yang lain, yaitu barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap, misalnya tanah dan bangunan. Kemudian mereka akan menawarkan faktor-faktor produksi ini kepada sektor perusahaan sebagai balasan jasa terhadap penggunaan berbagai jenis faktor produksi tersebut. Maka sektor perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada sektor rumah tangga, seperti tenaga kerja menerima gaji dan upah, pemilik alat modal menerima bunga, pemilik tanah dan harta tetap lain menerima sewa, dan pemilik keahlian usahawan menerima keuntungan. Kemudian yang kedua, perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Seorang atau kumpulan orang tersebut dikenal sebagai pengusaha. Mereka adalah orang yang memiliki keahlian keusahawan, dan kegiatan mereka dalam perekonomian ialah mengorganisasi faktor produksi secara sedemikian rupa sehingga berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga dapat diproduksi dengan cara sebaik-baiknya. Mereka memproduksi barang tersebut bukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tujuan mereka yang utama adalah memperoleh keuntungan dari usaha mereka. Dalam analisis ekonomi, dimisalkan bahwa para pengusaha ingin memaksimumkan keuntungan. Yang ketiga, pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan seperti itu termasuklah berbagai departemen pemerintahan. Badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen pemerintahan daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan supaya mereka melakukan kegiatan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.